Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kami ajak Anda untuk kembali melanjutkan diskusi kita pagi hari ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi terbaru dari Mapolda Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Duhan, apakah hari ini ada rencana rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan update kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Ya, Vena dan juga pemirsa, tim penyidik dari Polda Jawa Barat memang hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap Peggy Setiawan alias Peron yang diamankan pada hari Selasa malam kemarin ini dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Terkait rilis, Vena dan juga pemirsa, memang dalam 2 hari terakhir ini Polda Jawa Barat ini masih bungkam mengenai proses apa saja yang sudah dilakukan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Peggy dan perannya dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Karena digadang-gadang ini Peggy Setiawan alias Peron ini merupakan otak atau dalang di balik tragedi pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Adapun memang proses pendalaman yang kami dapatkan informasi langsung dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, ini menyebutkan bahwa memang proses penyidikan lebih lanjut oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat ini sudah dimulai sejak hari Rabu kemarin, yang mana memang informasi terakhir yang kami dapatkan kemarin ini salah satu saksi ini sudah diperiksa, namun tidak diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Ini salah satu saksi yang diperiksa kemarin ini merupakan AF yang diperiksa di Polsek Cikarang Utara, ini dengan alasan lebih dekat dengan tempat tinggal dari AF sendiri, yang mana AF ini dimintai keterangan apakah betul bahwa memang Peggy alias Peron ini ada di TKP pada saat pembunuhan yang dilakukan terhadap Vina dan juga Eki, dan apakah juga AF bersama Peggy ini saling mengenal atau tidak. Adapun juga memang keterangan yang didapatkan dari AF kemarin ini bahwa dirinya menyebut mengetahui Peggy Setiawan alias Peron namun tidak saling mengenal dan juga melihat Peggy Setiawan pada saat hari pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Selain itu juga pihak keluarga dari Peggy Setiawan ini sudah dimintai keterangan sebanyak 3 orang. Ini pada saat penggeledahan rumah Peggy yang berada di Cirebon. Selain itu juga Polda Jawa Barat juga sudah membawa beberapa barang bukti. Namun barang bukti apa saja ini masih belum dikonfirmasi, ya memang belum diberikan informasi lebih lanjut kepada rekan-rekan media dalam 3 hari terakhir, yang mana pihak dari Polda Jawa Barat ini baik dari Kabid Humas maupun dari Dirkrimum Polda Jawa Barat ini masih memilih untuk bungkam dan belum mau memberitahu kepada awak media mengenai progres dari pemeriksaan dari Peggy Setiawan. Adapun juga nantinya untuk mengungkap lebih dalam dari kasus ini bukan hanya Peggy Setiawan saja yang diperiksa, namun ke-7 terpidana lainnya yang sudah dipindahkan dari lapas kelas 1 Cirebon ini dititipkan sementara ke beberapa rutan yang berada di Bandung. 4 orang dititipkan ke rutan Kebonwaru dan 3 lainnya ini berada di lapas Banjai yang nantinya satu persatu akan diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Adapun untuk hari ini kami masih belum dapat mengonfirmasi apakah nantinya akan ada pemeriksaan yang dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, namun dapat dipastikan proses pendalaman informasi terhadap Peggy Setiawan ini masih akan terus dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Tentu itu yang menjadi pertanyaan publik yang masih ditunggu-tunggu oleh publik. Detail kasus ini seperti apa? Apa latar belakang dari Peggy dan lain sebagainya terkait dengan kasus ini? Itu kita akan tunggu nanti rilis dari pihak kepolisian. Terima kasih Duhan, informasi dari Polda Jawa Barat. Saya ingin ke Mbak Cindy menanggapi pertanyaan dari Bang Johnson tadi. Pada saat ditangkap, Rivaldi pada saat itu kan dikenakan pasal pencurian dan juga penganiayaan dengan pemilikan senjata tajam. Apakah itu masuk dalam barang buktinya masuk dalam pemeriksaan BAP dan juga persidangan mungkin? Atau dipisahkan? Baik, untuk barang bukti memang dipakai di saat persidangan karena posisinya itu kan masih sangkut dengan yang kasus penganiayaan itu ya. Jadi barang bukti yang dibawa Sajam itu sama Rivaldi itu dijadikan alat bukti di dalam persidangan. Nah tadi juga membahas masalah pra peradilan ya sedikit. Kenapa tidak melakukan pra peradilan? Karena tidak ada surat perintah penahanan untuk Rivaldi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Makanya kami tidak mengajukan pra peradilan karena tidak ada surat perintah penahanan. Adanya surat perintah penahanan itu untuk kasus penganiayaan Rivaldi. Maka kami tidak mengajukan pra peradilan. Oke. Baik. Kita ingin ke Pak Beni. Pak Beni, kalau apa yang dikatakan oleh Rivaldi ini memang benar adanya, ada sejumlah kejanggalan dalam penulisan BAP,
lalu ada tadi dugaannya pemalsuan tanda tangan. Ini apakah hal ini perlu ditelusuri karena rasa-rasanya kok para penyidik ini kok tidak sesuai dengan prosedur begitu. Ini bagaimana kemudian menanggapinya Pak Beni? Yang pertama kami mendorong untuk pengawas internal untuk menangani masalah ini. Temuan-temuan yang sudah mencuat ke publik, baik disampaikan oleh via penasihat hukum, via terpidana sendiri, ini perlu ditindaklanjuti. Kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan novum dalam rangka mengajukan PK. Yang kedua, ini perlu diberikan sanksi karena kalau memang betul terjadi seperti itu, ini kan penyimpangan yang serius, yang tidak boleh dibiarkan karena merusak citra kepolisian. Nah, di samping itu juga kami berharap ada satu katakanlah sinergi yang baik antara para penasihat hukum ini untuk dengan jajaran Polri, khususnya pengawas internal. Dalam ini ada Wasidik, ada Propam, ada Irwasum. Dan dengan kerjasama nanti bukti-bukti disampaikan atau dilaporkan secara resmi akan diproses. Nah, kami dari Kompolnas selaku pengawas internal juga akan turun. Makanya nanti didahului dengan adanya gelar perkara penanganan Peggy ini, kami akan hadir, nanti akan ditentukan waktunya. Kemudian akan ada rekonstruksi, kami juga hadir untuk melihat langsung bagaimana keterangan dari saksi maupun tersangkanya, sehingga nanti kita semua mendapatkan transparansi dari pihak penyidik. Ini penting sekali transparansi ini, supaya tidak nanti terjadi silang pendapat, silang argumentasi. Kami berharap itu dilakukan oleh Polri. Ini perlu pengajuan nggak sih Pak Beni, atau memang bisa langsung jalan sendiri Irwasum tanpa ada pengajuan dari siapapun misalnya? Biasanya ada laporan resmi sebagai landasan atau dasar melakukan upaya penyelidikan. Namun dengan temuan ini pun kalau memang nanti sangat telak sekali, ya itu bisa juga langsung diproses ke dalam untuk nanti cross check dengan pihak yang menangani. Siapa yang BAP, kemudian memintakan tanda tangan, baik tanda tangan yang tadi dikatakan ini kok berbeda dengan tanda tangan yang satunya. Nah, ini nanti penyelidikan dilakukan secara internal dulu, begitu. Oke, Pak Beni dan juga Bang Jansan, ini selain juga para terpidana yang nampaknya ikut buka suara, tapi yang terbaru ini juga kemarin ada saksi mata yang disebut sebagai saksi kunci bernama Aep. Nanti juga kita akan bahas selengkapnya ya, kira-kira apakah ini juga nanti akan disatukan dalam rekonstruksi yang disampaikan oleh Pak Beni sebelumnya. Nanti kita akan bahas, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi untuk Anda.